Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zahbi. Apa kabarnya teman-teman? Tentunya sehat-sehat selalu ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan lagi seri belajar Microsoft Word ya. Adapun judul pada pertemuan kali ini adalah 10 cara cepat bekerja di Microsoft Word dalam membuat skripsi. Ya, jadi dengan adanya materi ini diharapkan agar kita bisa dengan cepat mengerjakan skripsi ya, dengan teknik atau cara-cara yang akan saya bahas di sini. Ya, adapun 10 cara ini ya. Cara pertama yaitu mengatur jenis kertas ya. Ya, untuk mengatur jenis kertas ini kita klik saja di margin ini ya. Double klik aja di mistar atas ini ya. Bisa di sebelah kiri, bisa juga di sebelah kanan ya. Kita coba di sebelah kanan, kita double klik di sini. Ya, nanti di sini kita pilih paper ya. Nah, ini untuk pengerjaan skripsi, karya ilmiah, tugas-tugas kuliah biasanya itu kita memakai A4 ya. Kalau ini dia letter ya, ukuran kuarto. Ini kita pilih, kita ambil yang A4 ya. Kalau sudah kita oke. Nah ya, dia sudah berubah menjadi ukuran A4. Cara kedua yaitu untuk mengatur margin ya, atau mengatur batas atas, batas bawah, batas kiri, batas kanan ya. Itu biasanya dalam skripsi atau tugas-tugas kuliah itu biasanya dia batas atasnya itu 4, batas kiri 4, batas bawah 3, dan batas kanan 3 ya. Di sini kita coba, kita klik 2 kali di sini. Ya, kita ambil margin. Oh, ini dia dalam inci ya. Ini kita rubah dulu. Ya, ukuran di sini dia menggunakan inci. Kita rubah dulu menjadi senti ya. Cara-caranya kita klik file. Dari file ini kita ambil option ya, menu option. Dari menu option ini kita ambil advance ya. Kita klik advance ini. Nah, dari sini kita cari ke bawah. Ya, ini ada show measurement in unit of inci ya. Nah, ini kita ganti menjadi senti. Ya, kalau sudah kita oke. Sudah, kalau sudah kita klik lagi 2 kali di mistar atas ini. Nah, ini dia sudah dalam bentuk senti ya. Nah, ini kita rubah. Kalau ini dia 4,01, kita jadikan 4 saja ya. 4, ini juga 4. Ini sudah ya 3, 3, ini juga 3. Ya, kalau ini sudah kita oke. Ya, kalau kita lihat di mistar atas ini dia batasnya 4 ya. Ini. Yang untuk batas kirinya ya, ini untuk batas atasnya juga 4. Udah itu batas kanan ini 3 ya. Batas bawahnya juga ini 4 ya. Selanjutnya cara ketiga yaitu untuk mengatur perataan teks ya, yaitu untuk mengatur rata kiri, rata kanan ya, rata tengah atau rata kiri kanan. Nah, ini kalau kita lihat di dalam bab 2 ini dia menggunakan rata kiri kanan ya. Nah, untuk mengatur rata kiri kanan ini bisa kita blok dulu ya, kita double klik di sini. Nah, ini kita kalau untuk rata kiri dia bisa kita gunakan tombol Ctrl L. Ya, itu rata kiri ya. Untuk rata tengah itu Ctrl E. Nah, itu dia rata tengah. Rata kanan Ctrl R. Ya, dia
sebelah kanannya rata ya, kirinya tidak rata. Dan yang terakhir itu justify, yaitu rata kiri kanan, Ctrl J. Nah ini pada umumnya untuk kita mengetik itu biasanya kita gunakan rata kiri kanan ya. Untuk rata tengah itu biasanya digunakan pada judul, sedangkan rata kiri kanan itu untuk isi dari skripsi kita ya. Itu yang ketiga untuk perataan teks. Selanjutnya mengatur spasi. Ya kalau kita lihat di sini di naskah ini saya menggunakan 2 spasi ya. Nah untuk kutipan seperti ini menggunakan 1 spasi. Ya untuk cara cepat merubah spasi itu kita letakkan di paragraf yang akan kita rubah spasinya. Nah itu kita gunakan Ctrl 1 untuk 1 spasi. Nah seperti itu ya. Ctrl 2 untuk 2 spasi ya, Ctrl 2 spasi. Untuk 1,5 spasi yaitu Ctrl 5 ya, atau Ctrl 5. Nah itu 1,5 spasi ya. Ini kita kembalikan lagi ke 2 spasi ya, seperti itu ya. Itu untuk spasi. Cara kelima kita gunakan tabulasi ya, atau tab position ya. Tabulasi ini kita gunakan biasanya untuk mengatur paragraf. Nah yang seperti ini ya. Ini misalkan kita pindahkan lagi ke sini. Nah kita tekan tombol tab yang ada di keyboard. Nah seperti itu ya. Di sini kalau kita lihat dia akan berpindah ya, bentuk ininya, first line indentnya ya. Nah di sini untuk mengatur tabulasi mode indentasi ya, bisa kita gunakan dengan Ctrl T ya. Ini kita pindahkan lagi. Nah kita coba Ctrl T. Nah ya, artinya dia baris pertamanya pinggir dan baris berikutnya agak menengah ya. Ctrl T lagi coba. Nah seperti itu ya. Untuk mengembalikannya kita gunakan Ctrl Shift T. Kalau kita lihat di atas ini ada yang namanya first line indent ya, ada juga yang namanya left indent dan left indent ya, hanging indent ya. Setelah itu di kanan ini ada yang namanya right indent ya. Kalau kita letakkan di sini, kita geser right indent, dia akan hanya paragraf yang bersangkutan yang berubah ya. Nah seperti itu. Ini juga kalau kita tarik ya, dia akan seperti ini. Ini bisa kita atur-atur. Nah mau kita perdalam lagi awal paragrafnya, itu bisa. Selanjutnya cara keenam yaitu jenis tulisan ya. Nah kalau kita lihat di sini jenis tulisan kita ini dia menggunakan Times New Roman. Kalau mau kita rubah ya, mau kita rubah keseluruhan itu dengan kita gunakan Ctrl A ya. Ctrl A ini untuk merubah untuk memblok seluruh naskah ya. Kita lihat. Nah ya, dia seluruh naskah di blok ya. Kalau dilihat di sini dia ada 6 halaman ya. Nah ini bisa langsung kita rubah, mau kita ganti apa, misalkan mau kita ganti menjadi Calibri. Nah dia langsung berubah Calibri. Atau mau kita ganti Arial ya, dia akan berubah menjadi Arial. Seperti itu untuk merubah jenis tulisan ya, jenis font. Selanjutnya kita akan mencoba font style ya, atau gaya font, yaitu untuk
garis miring ya, tebal atau underline ya. Nah, ini bisa kita gunakan misalkan di judulnya ini mau kita garis bawah, kita tekan Ctrl U ya, atau kita miringkan Ctrl I ya. Di sini dia sudah tebal, kalau kita Ctrl B untuk mempertebal ya. Tapi kalau dia sudah tebal, kita Ctrl B lagi, dia akan normal ya, tidak tebal. Ini kita Ctrl B lagi untuk mempertebal. Garis bawahnya mau kita hilangkan, Ctrl U satu kali lagi ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke change case ya, yaitu untuk mengatur format huruf besar huruf kecil dari ketikan kita ya. Nah, di sini bisa kita misalkan kita letakkan di sini, kita tekan Shift F3. Nah, itu dia huruf besar semua, kecil semua, dan besar di awal kata ya. Atau bisa juga satu paragraf ini kita blok, kita gunakan Shift F3, dia akan besar semua. Shift F3 lagi, dia akan kecil semua. Shift F3 sekali lagi, dia akan besar di awal kata ya, awal kata atau sesudah tanda titik ya. Ya, selanjutnya ke 9 ya, cara ke 9 yaitu superscript dan subscript ya. Nah, superscript dan subscript ini biasanya digunakan di tulisan H2O ya, H2O atau 100 derajat Celcius gitu ya. Nah, ya, ini bisa kita gunakan ya, kita blok di sini, kita blok di H2O ini, di angka 2 ini kita gunakan kontrol sama dengan itu untuk subscript ya, untuk di bawah ya. Sedangkan untuk di atas itu kontrol shift sama dengan. Nah, kalau ini kan satu kali lagi dia akan ke, nah seperti itu ya, H2O. Kalau untuk di atas ini dia kontrol shift sama dengan ya, dia untuk di atas. Ini bisa juga kita gunakan di menu home, di sub menu font ya, ini ada nih ya, ada yang untuk di bawah, untuk di atas ya, itu. Selanjutnya footnote dan endnote ya. Footnote itu catatan kaki ya, biasanya berupa kutipan ya, misalkan di sini kita letakkan di sini. Untuk memanggil footnote yaitu Ctrl Alt F ya, Ctrl Alternate F. Nah, dia akan ada angka 1 ya. Nah, ini tinggal kita ketik, dikutip dari misalkan ya makalah A gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau tambah lagi, misalkan ada lagi ya, kita letakkan lagi di mana, misalkan di sini ya, kita ambil lagi Ctrl Alt F ya, dia akan 2 ya. Kalau yang tadi 1, yang ini dia 2. Ya, ini dikutip dari B misalkan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini footnote. Kalau endnote itu biasanya dia di akhir dari halaman ya, dia di akhir halaman. Nah, kalau kita ada berapa halaman, nah seperti ini, kita berada di sini. Nah, di sini kita buat endnote ya, Ctrl Alt D,
dia akan kembali ke halaman terakhir ya untuk EndNote. Ya, ini misalkan saja ya seperti itu. Ya, jadi seperti inilah 10 cara cepat dalam mengerjakan skripsi ya. Jadi di sini 10 cara teknik cepatnya ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bagi ada yang ingin ditanyakan silakan di komen di bawah ya. Jangan lupa juga di like ya, di subscribe ya, silakan di komen kalau ada pertanyaan, ada saran, ada request ya. Dan terakhir loncengnya diaktifkan biar bisa melihat terus kelanjutan dari video-video channel Zahbi ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.